Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Putri Utami dengan NIM akhir 153. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya gunakan dalam model pembelajaran Cooperative Interactive Reading and Composition atau biasa disingkat dengan CIRC. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah kartu cerita bergambar yang disimpan di dalam sebuah mystery box atau kotak misteri. Saya memilih media ini karena peserta didik sekolah dasar pada umumnya lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan gambar, warna, serta unsur pemahaman. Oleh karena itu, penggunaan mystery box diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik sejak awal pembelajaran. Nah, mystery box merupakan sebuah kotak yang berisi beberapa kartu cerita bergambar. Setiap kartu memiliki tema cerita yang berbeda-beda, misalnya tentang hewan, persahabatan, lingkungan, maupun kegiatan sehari-hari. Tema-tema tersebut dipilih karena dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga mereka lebih mudah memahami isi cerita sekaligus menghubungkannya dengan pengalaman yang mereka miliki. Berbeda dengan media kartu pada umumnya, kartu yang saya gunakan hanya terdiri dari satu lembar. Di dalam kartu ini terdapat gambar yang menarik serta terdapat cerita dan 2 hingga 3 pertanyaan di dalam kartu ini. Media ini sangat cocok dipadukan dengan model pembelajaran CIRC karena dalam model CIRC peserta didik belajar secara berkelompok. Mereka membaca cerita bersama, saling membantu memahami isi bacaan, mendiskusikan jawaban, kemudian menyampaikan hasil diskusinya kepada seluruh kelas. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, tetapi juga bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan media ini dalam pembelajaran. Nah, pada awal pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui kompetensi yang dapat dicapai. Setelah itu, guru memberikan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema cerita. Misalnya, guru mengatakan, "Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka membaca cerita?" Atau, "Hari ini ibu membawa sebuah mystery box. Menurut kalian, apa ya isi kotak ini?" Biasanya, peserta didik akan memberikan berbagai jawaban karena mereka penasaran dengan isi kotak tersebut. Rasa penasaran inilah yang menjadi daya tarik utama dari mystery box, sehingga peserta didik menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. Setelah persepsi selesai, guru membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang secara heterogen. Pembentukan kelompok secara heterogen bertujuan agar peserta didik dapat saling membantu selama proses pembelajaran. Peserta didik yang sudah lancar membaca dapat membantu teman yang masih mengalami kesulitan membaca ataupun kesulitan memahami isi cerita. Selanjutnya, guru meminta 1 orang perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mengambil 1 kartu secara acak dari dalam mystery box. Karena setiap kelompok memperoleh cerita yang berbeda, peserta didik menjadi semakin penasaran untuk mengetahui isi cerita yang mereka dapatkan. Setelah semua kelompok memperoleh kartu, guru meminta peserta didik mengamati gambar yang terdapat pada kartu sebelum mereka membaca cerita. Guru dapat bertanya, "Coba perhatikan gambar yang ada pada kartu kalian. Menurut kalian, cerita apa yang akan dibahas di dalam kartu tersebut? Dan siapa saja tokoh yang kalian lihat pada gambar tersebut?" Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memprediksi isi bacaan sebelum membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, peserta didik mulai membaca cerita yang terdapat pada kartu. Dalam model CIRC, kegiatan membaca dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok dapat membaca secara bergantian sehingga semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk membaca. Apabila terdapat teman yang mengalami kesulitan membaca, anggota kelompok lainnya membantu memberikan bimbingan
Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi peserta didik juga saling membantu dalam proses belajar. Setelah seluruh anggota kelompok selesai membaca, mereka mulai mendiskusikan isi cerita. Pada tahap ini, peserta didik bersama-sama menemukan siapa tokoh dalam cerita, apa peristiwa yang terjadi, bagaimana penyelesaian masalahnya, serta pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menjawab 2-3 pertanyaan yang terdapat pada bagian bawah kartu berdasarkan hasil diskusi kelompok di sebelah sini. Nah, selanjutnya guru mengawati jalannya diskusi, memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, dan memastikan setiap anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapat. Setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Guru kemudian memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik, sekaligus meluruskan apabila masih terdapat jawaban yang kurang tepat. Nah, melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar memahami bacaan, tetapi juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kritis, serta menghargai pendapat orang lain. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan model pembelajaran CIRC ketika dipadukan dengan media kartu cerita bergambar dalam Mystery Box. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tes dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman. Tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa pertanyaan pemahaman yang terdapat pada bagian kartu cerita bergambar. Contoh pertanyaannya yaitu, siapa tokoh utama dalam cerita? Apa masalah yang terjadi dalam cerita? Dan apa pesan atau amanat yang kita ambil dari cerita tersebut? Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membaca isi bacaan, bukan hanya menghafal cerita. Nah, kita masuk pada penilaian yang pertama. Penilaian pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan jawaban peserta didik terhadap pertanyaan pemahaman. Rubrik penilaiannya yaitu skor 4 atau sangat baik apabila seluruh jawaban benar, lengkap, dan sesuai dengan isi cerita. Skor 3 atau baik apabila sebagian besar jawaban benar, namun masih terdapat sedikit kesalahan atau jawaban yang kurang lengkap. Skor 2 atau cukup apabila hanya sebagian kecil jawaban yang benar dan peserta didik masih kurang memahami isi cerita. Dan skor 1 atau kurang apabila jawaban tidak sesuai dengan isi cerita atau peserta didik belum mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, penilaian kedua. Penilaian kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian ini dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Guru mengamati kemampuan peserta didik dalam membaca cerita, berdiskusi dengan kelompok, menyampaikan pendapat, serta mempresentasikan hasil diskusi. Rubrik penilaiannya adalah skor 4 atau sangat baik apabila peserta didik membaca dengan lancar, aktif berdiskusi, mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, dan percaya diri saat presentasi. Skor 3 atau baik apabila peserta didik cukup aktif dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik, tetapi masih memerlukan sedikit arahan. Skor 2 atau cukup apabila peserta didik kurang aktif berdiskusi, masih ragu-ragu saat menyampaikan pendapat, dan presentasinya belum maksimal. Dan skor 1 atau kurang apabila peserta didik belum aktif, belum berani berbicara, dan belum mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Nah, penilaian ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan melalui observasi selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati meliputi kerjasama, tanggung jawab, disiplin, menghargai pendapat teman, dan percaya diri. Rubrik penilaiannya yaitu skor 4 atau sangat baik apabila peserta didik selalu menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, menghargai pendapat teman, dan percaya diri. Skor 3 atau baik apabila peserta didik sering menunjukkan sikap tersebut, namun sesekali masih perlu diingatkan.
skor 2 atau cukup apabila peserta didik hanya kadang-kadang menunjukkan sikap yang diharapkan dan masih memerlukan bimbingan. Dan skor 1 atau kurang apabila peserta didik jarang menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, disiplin, menghargai pendapat teman, maupun percaya diri selama pembelajaran. Nah, melalui ketiga aspek penilaian tersebut, guru dapat memperoleh gambaran kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Jadi, guru tidak hanya menilai hasil akhir berupa jawaban yang benar, tetapi juga menilai proses belajar, kemampuan bekerja sama, keterampilan berkomunikasi, dan sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan model CIRC yang dipadukan dengan media kartu cerita bergambar dalam Mystery Box diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna sehingga kemampuan membaca pemahaman peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, demikian penjelasan saya mengenai penerapan model pembelajaran CIRC dengan menggunakan media kartu cerita bergambar dalam Mystery Box. Mulai dari penggunaan media, pelaksanaan pembelajaran, hingga tes dan penilaian yang digunakan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana model CIRC dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran membaca pemahaman di sekolah dasar.